Memang perkara ini adalah perkara yang kita duga titipan, ya. Kemudian dikriminalisasi. Orang-orang yang menginginkan negara khilafah, ya, itu sangat tidak mungkin. Bertolak belakang ya? Sangat tidak mungkin dan mustahil. Kita akan melakukan audiensi kepada Kapolri, kepada DPR RI Komisi 3 dan kepada Presiden. Kegaduhan yang di luar dugaan, nanti misalnya ada kerusuhan antar kelompok yang pro dan yang kontra, ya, karena ancaman dari yang kontra itu sudah luar biasa. Ponpes Al Zaitun dituding terafiliasi NII, pengacara Panji Gumilang tak ada bukti dokumennya. Ini pun sangat memprihatinkan kami ya sebagai kuasa hukumnya, karena pada dasarnya keinginan kami ketika persoalan dalam tahapan berbeda pendapat, menyampaikan pendapat, ya, itu apalagi dalam tataran keagamaan, melakukan kegiatan keagamaan menurut kepercayaannya masing-masing agama, itu dilindungi oleh negara, ya. Namun hal demikian tidak terjadi di negara kita tercinta ini, yang jelas-jelas konstitusi negara menjamin itu. Tapi hari ini kita bisa lihat bahwa negara sendiri melakukan tindakan yang sangat-sangat tidak adil. Perkara ini kami duga adalah perkara pesanan. Kita paham kalau perkara pesanan tentunya akan mengarah kemana, ya, akan mengarah kemana. Setelah dilaporkan pastinya akan diarahkan kepada tersangka. Setelah tersangka pastinya akan dijerat dengan berbagai persoalan hukum lainnya. Memang perkara ini adalah perkara yang kita duga titipan, ya. Kemudian dikriminalisasi, dan kita sudah coba menganalisa dari berbagai kalangan lintas agama bahwa persoalan ini akan berkembang, ya. Bukan saja tokoh agama dari umat Islam nanti yang akan dikriminalisasi melalui penistaan agama ini, ya, yang sebetulnya tidaklah mungkin seorang tokoh agama, seorang muslim menistakan agama dan kepercayaannya dia sendiri, apalagi dia hidup menurut kepercayaannya itu, berkarya menurut keyakinannya itu dalam hal agama Islam. Kita akan melakukan audiensi kepada Kapolri, kepada DPR RI Komisi 3 dan kepada Presiden. Kita akan bersama-sama 1000 advokat, ya, dan tentunya kita pun akan menyampaikan bahwa kita akan menggelar aksi damai, ya, untuk menyampaikan tentang persoalan ini supaya bisa dimengerti oleh mereka yang mengerti paham dan oleh masyarakat semua. Kalau ketika khotbah-khotbah, pidato-pidato Panji Gumilang memiliki relasi dengan tentara Muldoko, Endro Priyono, mengucapkan Pancasila, Soekarno, mazhab Soekarnoisme, mengagung-agungkan Indonesia, itu dalam kami yang mengerti soal dan memahami orang-orang yang menginginkan negara khilafah, ya, itu sangat tidak mungkin. Bertolak belakang ya? Sangat tidak mungkin dan mustahil. Gumilang berbohong seakan-akan nasionalis, seakan-akan Pancasilais, tujuannya mendirikan Islam, itu nggak bisa, nggak boleh itu, ya. Jadi apa yang dilakukan itu adalah murni ada nilai-nilai tercandra di dalam tutur katanya, di dalam wejangannya, di dalam nasihatnya, di dalam konteks itu ada candra kebangsaan, ada candra toleransi, ada candra humanisme, ada candra keadilan dan perdamaian. Ya. Dan tentu tidak terjadi kegaduhan yang
di luar dugaan nanti misalnya ada kerusuhan antar kelompok yang pro dan yang kontra ya, karena ancaman dari yang kontra itu sudah luar biasa. Tapi juga melihat kondisi di dalam yang pro itu kan juga jumlahnya juga cukup mengkhawatirkan, sehingga kalau dua tim ini, kalau dua pihak ini bertemu itu kan bahaya. Pengamatan kami tidak sama seperti kondisi 2002 yang lalu ya, justru sekarang sebaliknya. Kalau dulu ada pembiaran, bahkan ada yang membackup gitu ya, dengan ancaman juga, sekarang nggak mungkin dan nggak muncul lagi. Hanya biasa ya yang disampaikan oleh kuasa hukum itu alasan mengapa yang bersangkutan tidak bisa datang, atau mungkin dia pas lagi bepergian keluar kota misalnya, itu bisa juga disampaikan kalau memang dia betul-betul saat itu dia tidak ada di tempat atau ada di luar kota. Tetapi kalau kemudian dipanggil dengan alasan yang dibikin-bikin, alasan itu dibenarkan dan masuk akal, dan pasti besok polisi juga akan ngecek kondisinya di sana. Kalau memang kondisinya memang biasa dan ya saya kira bisa pakai surat perintah membawa. Pengacara Panji Gumilang Hendra Effendi membantah mengenai kabar Pondok Pesantren Al Zaitun dahulunya berada di bawah kepengurusan Yayasan Negara Islam Indonesia. Hendra menyebut keterangan itu sudah berdasarkan fakta hukum dan hasil analisis berbagai hukum dokumen terkait Al Zaitun. Kata Hendra, dirinya tidak menemukan adanya hubungan antara Al Zaitun dan NII. Bahwa setelah ini kami analisa, menurut fakta dan bukti hukum ternyata tidak ada dokumen pun yang menyatakan Pondok Pesantren adalah Pondok Pesantren NII. Ujar Hendra di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Senin 31 Juli 2023. Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan pemerintah tengah fokus menyelidiki adanya dugaan tindakan pidana umum yang dilakukan oleh pihak dari Pondok Pesantren Al Zaitun. Untuk Al Zaitun sekarang ini kami fokus kepada pidana umumnya, bukan pada radikalismenya NII, ujar Mahfud di Jakarta Selatan Rabu 5 Juli 2023. Mahfud menyampaikan Al Zaitun pernah berada di bawah kepengurusan Yayasan Negara Islam Indonesia. Itu ada dokumen yayasannya bahwa dulu yayasannya namanya yaitu Yayasan NII, tapi lalu berubah Yayasan Pendidikan Al Zaitun dan seterusnya, katanya. Pemerintah menugaskan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dan Densus Anti Teror 88 Polri untuk menyelidiki hal tersebut. Ya, biarkan nanti diselidiki BNPT dan Densus kalau ada tindakan-tindakan misalnya fisik, tapi sekarang yang sedang ditindak ini adalah tidak pidana umum yang melibatkan personel bukan institusi, jelas Mahfud. Hanya saja kata dia, kasus di Al Zaitun masih berkutat pada urusan perseorangan.